Oke, selamat datang di Sinonim Rasa, ruang di mana sebuah rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai ceritanya masing-masing. Kembali lagi Kang Emon. Siap, Pak Ceceng. Kebetulan sekarang sudah episode ketiga. Ya, Kalau kemarin kita membicarakan tentang pemikiran yang merdeka. Nah, kita juga untuk episode yang ketiga ini berarti ya. Ketiga ini kita tidak jauh juga dari membicarakan tentang pemikiran, Pak Emon. Cuman yang saya garis bawahi dari episode yang kedua itu membicarakan tentang pemikiran. Pemikiran itu kan harus didasari dengan kesadaran. kesadaran. Nah, adapun kesadaran itu sendiri, Pak Emon, di malam hari ini kita akan bahas itu, Pak Emon. Nah, yang jadi pokok pembahasannya itu adalah membicarakan tentang kesadaran berpikir, Pak Emon. Kesadaran berpikir ya, Nah, Ceceng. kalau misalnya menurut Kang Emon sendiri nih, kesadaran berpikir itu seperti apa sih Kang Emon? Jadi kalau menurut saya ya, Hmm, kesadaran berpikir, bicara masalah tema kali ini mungkin ada berkesinambungan ya. berkesinambungan ya dari episode kedua kita ya, Hmm, bicara masalah kemarin itu pikiran yang merdeka ya. hmm, Ya memang betul ya, salah satu ciri kemarin kan hmm, pikiran yang merdeka itu sadar diri. hmm, Ya kalau memang hari ini bicara masalah kesadaran berpikir, dan tadi Pak Ceceng hmm, mempertanyakan ya, kesadaran berpikir itu hmm. apa? Iya. Jadi sepengetahuan saya, kesadaran berpikir itu atau bahasa Inggrisnya itu disebutnya itu self awareness ya. Hmm, Jadi kesadaran berpikir. Jadi iya. menurut saya kesadaran berpikir itu Pak Ceng, yaitu kesadaran berpikir itu adalah kemampuan mental ya. Hmm, Kemampuan mental untuk apa? Untuk mengenali, memantau, dan memahami pola pikir. hmm, Memahami pola pikir, iya. emosi, dan memahami keyakinan serta perilaku diri sendiri secara real time. Hmm, Real time ya, secara iya. real time. Itu bicara masalah kesadaran berpikir kalau menurut saya. Jadi ada sisi kemampuan kita untuk memantau emosi, Hmm, kemampuan kita terhadap mentalitas kita ya, mengenali hmm, mengenali, memantau serta memahami pola pikir kita sendiri. Jadi lebih kesadaran berpikir itu ada daya memantau dalam diri kita itu ada daya memantau untuk mengenali emosi kita seperti apa, hmm, mentalitas kita seperti apa, iya, iya. yang memang nanti diturunkan menjadi setelah kita mempunyai kesadaran berpikir, yaitu diakhirinya itu dengan keputusan untuk melakukan tindakan. Iya. Nah, kesadaran Hmm. berpikir itu. Sebenarnya ada berapa macam sih? Macam-macamnya apa aja sih kesalahan berpikir itu? Kesalahan berpikir itu kalau menurut Poloper ya, Hmm, kesadaran berpikir itu ada 3, Peceng. hmm, Yang pertama menurut Poloper itu, kesadaran berpikir itu ada kesadaran magis, magis. kesadaran naib, dan kesadaran kritis. Hmm, Itu ada 3 macam, menurut Poloper ya, hmm. kesadaran berpikir itu ada 3 macam tadi. Jadi Nah, magis, naib, dan kritis. nah, untuk magis sendiri apa tuh? Nah, untuk bicara masalah kesadaran magis, itu mengklasifikasikan ya, Popper itu mengklasifikasikan, yaitu yang pertama kesadaran magis. Hmm, Jadi menurut Popper itu, kesadaran magis itu tingkatan yang paling rendah. hmm. Jadi Karena awal ya. iya, Hmm. kesadaran magis itu tingkatan yang paling Kenapa rendah. bisa Nah, karena disebutkan gitu? kesadaran magis itu artinya sendiri. Kesadaran magis yaitu bicara masalah ketika seseorang ataupun manusia sudah merasa tidak berdaya ya. Jadi Mmm, lebih kepada pasrah, pasrah ya? lebih kepada takdir lah. Mhm mhm. Jadi apapun teh, Menerima takdir aja gitu? takdir aja. Mmm, Misalkan, ini mah udah kayak dari sananya sananya gitu. seperti ini, takdirnya kita udah Mmm, seperti mhm. kayak ini kenapa Kayak itu kayaknya saya terlalu sadar kayaknya. terlalu sadar. Terlalu sadar, kalau tidak sadar nggak akan terkejut ya. Iya, mati Nggak aja.
Jadi intinya kesadaran magis itu kesadaran yang memang dikatakan oleh Popper ini kesadaran yang paling rendah. Kenapa yang Heeh, paling rendah? mhm, Karena apapun masalahnya, heeh, pasti orang tersebut itu menerimanya, "Ah, ini udah takdirnya, udah mhm, waktunya, iya udah harus seperti ini," gitu. iya, yang pasrah aja gitu ya? Pasrahlah, Mhm kesadaran magis itu lebih, sesuai takdir weh, tanpa mengikuti mempertanyakan, tanpa kenapa mempertanyakan. ini bisa gini? Iya, benar, ini mah udah takdirnya, Mhm udah dari sananya. mhm. Itu kesadaran magis. Yang kedua, Yang kedua selain itu itu kesadaran naib, ya kesalahan yang naib, kedua itu. apa Nah, tuh? kesadaran naib ini menurut Popper, ini Mhm, tahapan menengah. mmm, Jadi kesadaran tahapan menengah setelah tahapan magis tadi ya. mhm, Nah, contohnya jadi seseorang sudah mulai menyadari mmm, adanya permasalahan. iya, Nah, sudah mulai menyadari adanya permasalahan sosial ya. mhm, Namun mereka itu salah dalam mengidentifikasi masalahnya. mmm, Jadi sadar-sadar, oh ini ada permasalahan nih, iya, misalkan bicara masalah pendidikan, mhm, ataupun politik, ataupun kesehatan, ataupun permasalahan-permasalahan sosial. Jadi orang tersebut itu yang mempunyai kesadaran naib, itu sudah sadar, oh ini ada yang salah. mhm, Tapi mengidentifikasinya salah dalam memilih dan mmm, memilah. Contoh, iya Paceng, misalkan bicara masalah kemiskinan. iya, Yang mempunyai kesadaran naib, orang tersebut cenderung bicara masalah kemiskinan itu menyalahkan individu. mmm, Karena tidak mau kerja keras, iya, karena tidak mau bekerja, malas-malesan, malas-malasan, jadi cenderung cirinya itu cenderung menyalahkan individu. Nah, mhm, terus ada ciri yang selanjutnya ya, yang mempunyai kesadaran naib itu romantisasi masa lalu. Contohnya mmm, itu, kalau misalkan zaman dulu mah mhm, seperti ini, coba kalau kembali lagi ke masa lalu dan sebagainya, iya, itu romantisasi sejarah lah, romantisasi masa lalu itu kenapa saya kayak gini, karena ya dulunya kayak gini gitu ya? jadi, coba membanding-bandingkan, coba Mhm, misalkan kalau zaman saya mah dulu gini dan oh, sebagainya. Nah itu manusia yang mempunyai ketika melihat permasalahan sosial, saya mengaitkannya ke permasalahan sosial ya, iya, kesadaran berpikir terhadap permasalahan sosial. mhm mhm, Itu seringkali menyalahkan individu karena misalkan ada yang miskin, ya mhm karena orang tersebut malas, tidak mau mhm, kerja. Jadi mengidentifikasinya salah. Jadi iya. seharusnya mengidentifikasi hal yang lebih besar, malah menyalahkan individu. Jadi objeknya langsung yang disalahkan gitu. Gitu. Harusnya seperti apa sih cara mengidentifikasi yang benar itu? Nah, ada di yang ketiga, Mmm. kesadaran kritis. Oh, berarti poinnya di sana nih Heeh, jadi dijawabnya. menurut Popper kesadaran yang ketiga yaitu kesadaran kritis merupakan kesadaran yang tahapannya itu tingkat tinggi, tingkatannya Mmm, itu tinggi. Jadi iya, melihat permasalahan sosial itu tidak menyalahkan takdir, mhm. tidak menyalahkan individu, tapi menyalahkan misalkan suatu sistem ataupun suatu struktur yang lebih besar. Apakah itu bisa disebut proses juga, Kang Imon? Tadi misalnya kan, tadi Mhm, mulai dari kesalahan berpikir yang magis, heeh. yang kedua kesalahan berpikir secara apa, Iya, kalau kita mau berubah itu bisa bisa jadi dikatakan itu proses ya, tahapan-tahapan, tahapan-tahapan. mhm Cuman biasanya manusia yang memang kenapa Popper mengklasifikasikan, mhm karena mengidentifikasinya, mhm, jadi manusia yang mempunyai kesadaran magis ya cenderung, ini mah takdir, pasrah. mmm, dan Tapi stuck sampai di sana, kalau orang tersebut misalkan yang pasrah tadi mau berubah, iya. itu bisa Bisa dikatakan masuk ke tahapan kedua prosesnya kan? tahapan kedua. Mhm, Kalau stuck tahapan satu iya, ataupun tingkatan satu, tingkatan 2 misalkan mhm, stuck, sampai tingkatan 3 itu mungkin kalau berproses kan semua tingkatan itu dirasakan iya ya. iya Karena, eee, untuk mencapai kesadaran kritis itu mempunyai proses yang begitu iya. panjang juga. Tapi emang itu hal yang, eee, cukup banyak gitu di lingkungan kita memang, Heeh. contohnya kesadaran medis itu. Nah, kesadaran medis itu makanya, ini kalau menurut Jalaluddin Rahmat ya, Pak Ceng, Mhm, Jalaluddin Rahmat itu bicara masalah rekayasa sosial. iya, Jadi proses, eee, cara menyadarkan kan, mhm,
Terus cara menyadarkannya seperti apa? Iya, Yang tadi misalkan baru hanya kesadaran baru sadar medis, kan, takdir, terus naib gitu, belum mencapai kesadaran kritis, kritis, itu cara menyadarkannya apa? Seperti apa? mhm, Nah, kalau menurut Jalaluddin Rahmat, di dalam rekayasa sosial itu, mhm, kalau kita ingin melakukan rekayasa sosial itu ya proses menyadarkan menyadarkan apa, masyarakat ya, mhm, yang memang awal mula muncul rekayasa sosial itu karena kesalahan berpikir manusia tadi. mmm, Makanya ada 3 dalam penyadaran manusia itu menurut Jalaluddin Rahmat dalam rekayasa apa aja sih? sosial. Nah, Jalaluddin Rahmat menyimbolkan yang 3 tadi itu, pertama menyimbolkan Alkitab, Al-Mizan, dan Al-Hadid. Mohon maaf Bang, tadi menyimpulkan atau apa? Apa, Menyimbolkan? Oh, menyimbolkan. menyimbolkan. Jadi menyimbolkan, Jalaluddin Rahmat itu menyimbolkan dengan 3 simbol ya untuk Mhm, menyadarkan manusia itu. Alkitab, Alkitab, terus Al-Mizan, Al-Mizan, dan Al-Hadid, Al-Hadid. mhm, Nah, Alkitab itu, proses menyadarkan manusia itu Alkitab itu aturan. mhm, Kalau kenegaraan berarti undang-undang, iya, aturan normatif dan sebagainya. Nah, yang mhm, menjadi pertanyaan, apakah semua bisa sadar dengan Al-Qur'an? iya, Tidak kan? tidak, Tidak, manusia itu misalkan di bumi ini tidak semua bisa sadar dengan Al-Qur'an kan. bahkan ada juga yang tidak beragama kan? Nah itu, jadi dengan aturan, Mhm, proses penyadarannya, aturannya, normatifnya seperti ini dan sebagainya. mhm, mhm, Setelah aturan misalkan mhm, masih tidak bisa ya, masih tidak bisa dengan Alkitab tadi, Alkitab, mhm, itu dengan Al-Mizan. mhm, Mizan itu kan simbol timbangan ya. Jadi mempertimbangkan logika, mempertimbangkan gagasan, ide gagasan dan sebagainya. Jadi dengan kemampuan kita mhm, menyadarkan itu dengan pemahaman, dengan ilmu pengetahuan, misalkan orang sebut setelah dengan Al-Qur'an misalkan tadi aturan masuk, normatif mentah, mhm, ya mungkin dengan logika berpikir kita, mhm, masuk atau tidak, sadar atau tidak manusia iya, iya, itu, iya, gitu. Nah, yang 2 hal tadi masih tidak mempan, menurut Jaludin Rahmat, coba dengan cara yang ketiga yaitu Al-Hadid. Al-Hadid itu simbolnya kan besi, mhm, dengan power, dengan kekuatan, dengan mhm, kekuasaan. mmm, Jadi berarti ketika dengan power, kekuatan, kekuasaan, berarti menyadarkannya itu pakai cara-cara kebijakan, gitu. mhm, Sadar atau tidak? Nah, permasalahannya kalau dengan 3 hal tadi masih belum sadar, itu kan masih permasalahan kita. iya, Berarti proses berpikirnya itu, eee, mau sampai kapan, mau sampai tingkatan mana gitu. tapi menurut Kang Emon ya, 3 tahapan yang barusan disebutkan oleh Jaludin Rahmat ya, Ya, itu masih relevan nggak di zaman sekarang ketika kita melakukannya untuk tentunya masih konteks menyadarkan seseorang? tentunya masih Pak Ceng, masih. Jadi menurut Jaludin Rahmat itu kan kalau kita melihat permasalahan sosial, Mhm, kita maknai dengan 2 hal. Satu, apakah permasalahan itu sifatnya itu problemnya itu problem personal mmm, atau problem sosial gitu. iya, Kalau kita misalkan sepakat hal tersebut tadi kemiskinan lah taruh, mhm, kemiskinan tersebut itu merupakan problem personal, ya udah lebih baik tidur menurut Jaludin mmm, Rahmat. Nggak usah capek-capek lah, nggak usah berpikir, ya lebih baik tidur. Karena semua permasalahan itu dianggap permasalahan personal. iya, Seperti tadi miskin, mhm, karena tidak apa, tidak mau kerja keras, tidak mau bekerja dan sebagainya. Itu kalau kita memaknainya problem itu problem masuknya personal, problem personal. Nah, kalau penjara rahmat, kelemahan kita setiap permasalahan dimaknai dengan problem personal, mhm, kelemahannya itu pasti bakal titiknya itu langsung ke korban, menyalahkan terus saja, menyalahkan individu mhm, tadi. Berarti kalau tadi di-combine dengan apa, kesadaran kesalahan berpikir kesadaran, menurut Poloper, mhm, berarti masih titik kesadaran naib kan. mhm, Jadi mereka itu sadar ada masalah, mhm, cuman yang disalahkan itu individu. mhm, Nah, itu individu. Nah, apa, tadi problem personal. mhm, Nah, kalau menurut Janudin Rahmat, kalau tidak problem personal, coba kita maknai dengan permasalahan tersebut itu problem sosial. sosial, Nah, ketika kita memaknai hal tersebut tadi kemiskinan merupakan problem sosial, mhm, itu ada efek apa, efek gerakannya itu komunal gitu.
Jadi Mmm, bersama-sama, oh ya, kemiskinan itu ternyata bukan problem individu, mhm, tapi seolah-olah dimiskinkan oleh sistem. mhm, Seolah-olah disengaja di mhm. kita itu misalkan kebodohan. Nah, Iya, sejatinya kan tidak ada yang bodoh kan, iya, tidak ada yang bodoh, tapi kenapa masih banyak misalkan yang dikatakan tanda kutip "bodoh" dan sebagainya. Bisa jadi kan kalau kita melihat dengan kesadaran kritis itu bukan bodoh, tapi dibodohkan. Oleh mhm, siapa? Oleh sistem. Nah, saya kasih contoh rekayasa sosial menurut Jadul Rahmat tentang pendidikan, Ceng. mmm, Ya, tentang pendidikan ya. Jadi di kita itu kan sekolah itu ada sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri dan swasta. Nah, rata-rata sekolah negeri itu siswanya itu kalangan menengah ke atas. iya, Benar nggak? mhm, Jadi yang bisa masuk negeri ya menengah ke rata-rata atas, kan mhm, mhm, saya melihatnya kalangan menengah ke atas. Nah, yang jadi pertanyaan, terus si miskin ataupun dari menengah ke bawah itu sekolahnya di mana? Ya pasti ke swasta kan larinya. mhm, Sedangkan bicara masalah biaya, itu lebih besar swasta kan. mhm, mhm, Yang seharusnya bantuan dari pemerintah masuk ke sekolah negeri itu untuk swasta, untuk orang-orang kecil kan. mhm, Tapi pada kenyataannya di negeri mhm, itu banyaknya. Nah, itu kan analisis sederhananya iya, seperti itu, Pak. Jadi kita intinya, apakah permasalahan hari ini kesadaran berpikir ya untuk melihat permasalahan itu, ya mhm, kita maknainya apakah permasalahan tersebut personal atau mhm. problemnya itu problem personal atau problem sosial gitu. Nah, yang Rahmat kan barusan membicarakan tentang bagaimana cara untuk menyadarkannya kan ya. Mhm, Nah, tadi kembali lagi, heeh, kembali ke yang tadi yang 3 tuh, kesadaran, apa, kesalahan Magis, najis, naib, naib. dan Nah, kritis ya. kritis nih, yang kritis nih tadi nih belum terlalu terkupas Heeh. secara tuntas nih Kang Imam, Nah, gimana tuh? menurut Poloper, kesadaran kritis ini merupakan tingkatan tertinggi. Mmm, Kenapa tingkatan tertinggi? Karena orang yang mempunyai kesadaran kritis ketika melihat permasalahan itu tidak hanya sudah tidak menyalahkan individu ataupun takdir, oh, tapi, kesalahan oh sosial ini tadi, yang tadi bukan problemnya itu permasalahan sosial, problem problem sosial, mhm. yang Oh, tadi kalau itu. sudah, apa, tingkatnya yang ketiga nih, Mhm, tingkat tingkat yang kritis, kritis, berarti itu memaknai permasalahan sosial itu, mmm, termasuknya itu problemnya itu problem sosial, bukan mhm, personal lagi. iya, Jadi ada misalkan ada kemiskinan, mhm, kalau tadi kan yang magis, yang naib, itu menyalahkan individu dan mhm, sebagainya. Nah, kalau yang mempunyai kesadaran kritis, ini bukan salah individu, ini adalah ada satu ada satu struktur atau satu sistem yang salah. mhm, Kenapa harus ada kemiskinan? iya, Apa persoalannya? Apa di mana persoalan dan sebagainya. Itu menurut, Follower. Jadi kesadaran kritis itu sudah tingkat tinggi lah, Pak Ceng, mhm. kesadaran kritis itu. Tapi untuk membedakan orang-orang yang sudah mempunyai kesadaran kritis emang, Mhm. salah satunya gimana tuh Kak emang? Nah, untuk membedakannya ya tes aja, tolak Contohnya? ukurnya ketika kita kasih masalah, ini permasalahannya di mana? Mmm, Ya kalau cenderung permasalahannya menyalahkan bukan, individu, mhm, berarti belum kritis. berarti tesnya dengan cara kita memberikan masalah Heeh, gitu? contoh misalkan Mhm, ngetesnya kita ya, ngetesnya misalkan ada yang sekarang kan judol, mhm, ya ramai judol, iya, yang judol misalkan kalah besar bunuh diri. iya, Nah, kalau yang mempunyai kesadaran magis, mhm. ini mah takdir, Emang takdirnya gini aja gitu ya? misalkan lemahnya iman dan sebagainya itu kan. Iya, Nah, kalau yang naib, mhm, ah, salah sendiri, gak mau kerja, kenapa main mhm, judol dan sebagainya. Jadi mhm, ke si korban itu malah membikin down gitu. mhm, Nah, tapi kalau yang mempunyai kesadaran kritis, oh berarti ini ada salah satu sistem yang salah. mhm, Kenapa misalkan dia main judol, kenapa judolnya tidak ditutup, mhm, tidak diberantas, misal, iya. gitu kan. Nah setelah itu, nah Apa sih yang mengakibatkan judul ini menjadi mhm, kecanduan gitu kan, ada heeh, pemikiran seperti itu? misalkan karena kita banyaknya pengangguran dan Mhm, sebagainya, karena ekspresinya heeh, tidak tersampaikan pada akhirnya lari ke mhm, judol, mhm, lari kenakalan-kenakalan yang lain. iya, Itu yang mempunyai kritis itu tidak menyalahkan si korban. mhm, Misalkan yang judul bunuh diri, ini salah korban dan sebagainya. Tapi mempertanyakan, ini peran.
Hmm. Yang mempunyai negara gitu, di mana? Mhm. Kehadiran negara itu sampai mana? Iya. Nah itu, jadi titik beratnya yang mempunyai kesadaran kritis itu lebih kepada, eee, memaknai suatu permasalahan itu, ya ini ada salah satu struktur ataupun sistem Mmm. yang salah. Ya, berarti Ya lebih dari beberapa sudut pandang guys, jadi hanya satu sudut pandang iya, ya? tidak Mhm. hanya salah satu sudut pandang. Mhm. Jadi dari berbagai sudut pandang dan sebagainya. Nantilah kita masuk di episode selanjutnya lah, Mhm. bicara masalah paradigma dan Iya. sebagainya, itulah. Mhm. Paradigma itu kan terbagi-bagi, paradigma apa aja dan sebagainya. Iya. Biar menyambung ya, Mhm mhm. paradigma. Pak Emon, kesimpulan aja sekarang. Kesimpulan dari kesalahan berpikir itu seperti apa? Nah, jadi, dari kesadaran berpikir ya, Mhm. jadi kesimpulan dari kesadaran berpikir itu ternyata menurut saya, kesadaran berpikir itu sangat diperlukan ya. Karena salah satu kita harus sadar juga itu supaya berpikir kita itu merdeka ya, Mhm pikiran mhm. kita itu merdeka, satu itu. Terus kesadaran berpikirnya itu itu lebih apa, lebih utama, lebih penting di diri Mhm. kita sendiri ya. Diri kita sendiri, baik di saya ataupun dari Pak Ceceng ataupun secara umum ya, sahabat-sahabat yang menyaksikan Mhm. podcast kita hari ini. Dan ternyata ada klasifikasi-klasifikasi ya, kesadaran berpikir Kesadaran itu. Mhm. menurut Poleper itu. Tinggal mengukur saja Pak Ceng, kesadaran Kita kita itu sudah sampai tahap mana mana. nih? Mhm. Heeh, apakah kita masih di kesadaran tahapan magis, naif, Naif ataupun atau kritis? kritis. Mmm. Nah itu cara menyadarkannya tadi Mhm menurut mhm. Yardin Rahmat itu dengan aturan, dengan ide gagasan kita, dengan pertimbangan logika kita, ataupun dengan kebijakan. Mhm mhm. Itu Pak Ceng untuk apa, untuk Kesimpulan. kesimpulannya seperti Nah, itu. baik. Terima kasih Kak Emon, mudah-mudahan video ini ataupun, podcast ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Adapun misalnya podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di-like, comment, and subscribe biar kita bisa bahas lagi lebih dalam lagi, entah itu pembahasan tentang hal-hal yang mungkin dirasa masih di sekitar kita kita aja gitu, permasalahan di sekitar Iya. kita aja. Demikian teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.